Tuhan besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudari yang terkasih, ketika saya pulang kampung halaman, ada suatu peristiwa yang selalu saya ingat, adalah perkara bunyi kentongan. Biasanya kentongan itu mempunyai tanda-tanda tertentu atau ritme tertentu. Apakah kentongan itu titir, artinya dung 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 dung, atau dung 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 gitu, atau dung 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 kayak gitu. Lalu saya ingat
bahwa ketika saya ditugaskan di Cimahi, lonceng gereja itu juga dibunyikan. Teng, teng, teng. Nah, rupa-rupanya bahwa peristiwa kentongan yang bunyi sekali-sekali dengan ritme yang sama dan lonceng gereja yang dibunyikan adalah pertanda bahwa ada orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ada orang meninggal. Maka di kampung halaman itu, lalu saya biasanya sudah menjadi kebiasaan dari dulu lagu-lagu pergi ke makam dengan entah membawa sabit, entah membawa parang, entah membawa cangkul. Karena itu mau menggali makam itu. Dan boleh dikatakan orang sekampung itu datang, maka penggalian itu demikian cepat selesai. Dan biasanya saya hanya menjadi penonton karena mereka melihat masa orang mau suruh nyangkul, itu kata mereka. Nah, itu suatu pertanda bahwa bagaimana gitu ya, suatu tanda bahwa ada suatu peristiwa. Maka setelah menggali makam itu, pulang ke rumah, lalu di rumah siang hari biasanya ada gitu ya, pemakaman. Dan saya juga ikut dalam hadir dalam orang yang meninggal itu. Maka yang terjadi adalah semua orang itu memakai pakaian yang demikian rapi. Karena menurut mereka bahwa dengan menggunakan pakaian yang rapi itu sebenarnya menghormati orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan biasanya rapi itu dengan mengenakan batik. Itulah yang saya lihat memang akhir-akhir ini itu terjadi seperti itu. Saudari-saudari yang terkasih, memang tidak ada kaitannya sih dengan Injil ya pada pagi hari ini, tetapi yang akan ingin saya ungkapkan adalah bahwa ketika raja itu datang mengunjungi dan berjumpa dengan orang-orang yang memasuki perjamuan nikah itu, ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, dan dia mengatakan, "Hai saudara." Maka ada perjumpaan, tetapi dia tidak mengenakan pakaian pesta. Saudari-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke sini, maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan Injil pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perkara kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana tanggapan manusia itu akan panggilan, akan undangan dari seorang raja. Ada dua model boleh dikatakan. Model yang pertama adalah orang-orang yang sudah memperoleh undangan, sudah memberitahuan dengan menerima undangan masing-masing bahwa orang-orang ini dianggap pantas dan orang-orang ini dianggap layak. Tetapi model yang kedua adalah yang diundang di persimpangan-persimpangan jalan. Maka dan yang ketiga sebenarnya mau mengatakan bagaimana Allah itu mengambil suatu keputusan dalam akhir zaman atau dalam pengadilan terakhir. Jadi ada tiga hal kalau kita mau sampaikan itu, atau kalau kita mau merenungkan. Nggak merenungkan juga nggak masalah sih. Nah, saudari-saudari yang terkasih, dalam perkara kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai adalah suatu perjamuan nikah, yaitu anak daripada seorang raja, maka adalah yang diharapkan orang-orang itu datang, boleh dikatakan hadir, karena segala-galanya yang menjadi sentral sebenarnya adalah raja itu sendiri. Dia mempersiapkan segala-galanya, dia mengundang, dan dia boleh dikatakan yang mewarnai segala-galanya. Pendek kata, dia berharap agar para undangan itu bisa ada keakraban, ada sukacita, ada kegembiraan, tidak ada beban sama sekali. Itu yang diharapkan, dan gambaran itulah sebenarnya, karena gambaran itu mau menggambarkan bahwa ketika dia dalam kerajaan Allah itu, Allah sendiri yang menyediakan segala
dan yang melayani semua orang yang datang dan hadir masing-masing, dan dijumpai satu persatu orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu. Pendek kata, kerajaan Allah ini boleh dikatakan adalah di mana Allah memerintah, di mana Allah itu menebarkan sukacita, bagaimana orang-orang yang diundangnya ini yaitu memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan, tidak ada beban sama sekali. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang kedua, bagaimana manusia itu mempunyai tanggapan dan bagaimana manusia itu menanggapi. Ada semacam proses boleh dikatakan. Ketika pertama kali undangan itu telah disebar, bahwa memang tertera tanggalnya, bahkan jamnya dan lain sebagainya sudah tertera di situ. Pada saatnya diingatkan kembali, maka hamba-hamba gitu ya, diminta mendatangi para undangannya, bahwa katakanlah kepada orang-orang yang diundang. Maka hamba-hamba itu sebenarnya datang untuk mendatangi orang-orang yang telah diundang. Itu tahapan yang kedua boleh. Tahapan yang pertama menyebarkan undangan, dan raja itu tahapan yang kedua menyuruh hamba-hambanya untuk mengingatkan kembali Bapak, Ibu, bahwa raja akan mengadakan pesta pernikahan anaknya, dan harinya jangan lupa gitu ya, bahwa mereka sudah diingatkan kembali. Tanggapan orang yang model semacam ini rasa-rasanya tidak ada yang bergeming, tidak ada yang menanggap, tidak ada yang menjawab. Bayangkan saja, seorang raja yang mengundang rakyatnya, warganya, masyarakatnya untuk hadir dalam perjamuan, tapi cuek bebek, tidak mau yaitu menanggapi undangan raja itu. Orang-orang itu tidak mau datang, demikian kata Injil. Tahapan yang ketiga, gitu, boleh dikatakan sekarang bahwa raja itu mengutus hamba-hambanya menjemput para undangan itu sebenarnya. Mungkin ya dengan kendaraan entah pada waktu itu entah unta, entah apa gitu ya. Pendek kata gitu ya, bahwa mereka itu dijemput satu persatu yang telah memperoleh undangan itu. Sekali, bukankah itu raja demikian luar biasa mengharapkan bahwa para undangan itu datang, dan dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perkawinan itu. Ini mau dijemput dan dikatakan ini yang terjadi. Kamu mah gak usah bawa amplop, gak perlu gitu. Karena raja gak perlu itu gitu loh. Raja itu sudah demikian kaya raya, bahkan tempat yang kamu tinggali pun juga miliknya raja. Apa yang bisa diharapkan dari kalian? Sebenarnya tidak ada raja itu. Saudari-saudari yang terkasih, apa reaksi? Yaitu orang-orang itu, orang-orang itu yang diundang itu tidak mengindahkannya. Satu, pergi ke ladangnya, yang kedua mengurus usahanya, dan yang ketiga menangkap hamba-hambanya, bahkan ada yang membunuh. Apa tidak kurang ajar gitu loh? Sudah tidak menggubris, sudah tidak mau menanggapi, sekarang menyiksanya hamba-hambanya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka melihat suatu kenyataan yang itu, maka sebenarnya raja tidak berkenan. Saudari-saudari yang terkasih, tetapi raja juga melihat dari sisi yang lain, bahwa orang-orang ini yang tidak mau datang itu tidak berarti menggagalkan pesta perkawinan anaknya. Maka gitu ya, raja ini meminta sebenarnya kepada hamba-hamba yang lain, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah mereka, siapapun orang yang kamu jumpai, orang jahat, orang baik, atau siapapun. Pendek kata, singkat kata, bahwa perjamuan itu dihadiri oleh banyak orang dan tempatnya menjadi penuh sesak. Saudari-saudari yang terkasih,
Dari sisi ini, kalau kita kembali melihat dalam kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu diperuntukkan kepada siapapun, tidak peduli apakah dia imam, apakah dia awam, apakah dia uskup, apakah dia paus, tidak peduli. Semua diundang dan memperoleh tempat yang satu dan sama. Ini mau mengatakan semacam itu, bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Semua dipersilahkan untuk turut serta dalam kebahagiaan ilahinya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka saya lanjutkan, ketika sekarang para undangan itu datang, masing-masing mencoba untuk merefleksi diri sendiri. Jadi di sini ada dua model juga yang pada undangan yang baru itu. Orang-orang yang datang, yaitu dalam pesta perkawinan anak raja itu, ada dua model. Model yang pertama, bahwa dia merasa diundang oleh raja, dihormati, dihargai, disapa, dimanusiawikan, boleh dikatakan demikian. Siapa sih saya ini sehingga raja itu mengundang saya? Maka sebagai orang-orang yang sederhana, yang merefleksi dalam kehidupannya, tentu saja bagaimana saya harus menghargai undangan raja itu. Maka ada atribut-atribut tertentu, ada tanda-tanda tertentu dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kerajaan itu. Maka mereka itu ketika diundang lalu menggunakan pakaian pesta. Dan pakaian pesta itu bukan sesuatu yang wah. Bisa jadi ada atribut tertentu bahwa itulah tandanya bahwa saya itu menghargai yang mengundang. Kalau tadi di kampung halaman dengan menggunakan batik, maka di sini mungkin dengan atribut-atribut tertentu itu pratanda bahwa dia mau menghargai orang yang mengundangnya. Model yang kedua, cuek bebek juga. Nah, disinilah sebenarnya sekarang kembali bahwa raja itu akan menyapa satu persatu orang-orang yang telah diundang, mau berbicara dari hati ke hati, berbicara dengan orang-orang yang hadir dalam undangan itu. Tetapi dia melihat ada seorang gitu ya, yang tidak mengenakan pakaian pesta. Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Maka raja itu memerintahkan hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Akan mengambil suatu keputusan. Itu merupakan suatu gambaran. Maka undangan yang pertama adalah orang-orang lama. Undangan-undangan yang baru yang ditemukan hamba-hambanya adalah orang-orang undangan yang baru. Lalu kita bertanya, para undangan yang baru itu siapa? Para undangan yang baru itu adalah kita saat ini, masing-masing. Dan kita diundang secara pribadi oleh Allah untuk bisa menikmati kebahagiaannya yang ilahi yang digambarkan dalam suatu perjamuan kawin. Dan kita ini adalah panggilan atau orang-orang atau undangan-undangan baru. Saudari-saudari terkasih, ternyata di antara kita itu ada undangan-undangan yang boleh dikatakan menanggapi tawaran yang Allah, tetapi juga ada orang yang tidak mau menanggapi, namun hidup dan tinggal merasa nyaman, tidak mengenakan pakaian pesta, merasa nyaman tinggal bersama orang-orang lain. Lalu kita seringkali melihat kalau orang kayak begitu itu lalu diapakan pastor? Itu bukan menjadi urusan kita, karena Allah mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan orang-orang yang seperti itu. Sekali lagi, ketika kita tinggal dengan orang-orang yang seperti itu, kita tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, untuk menyingkirkan, untuk mengeluarkan. Tetapi itu menjadi tanggung jawab Allah, dan pada saatnya Allah
akan memberikan suatu keputusan. Pendek kata sebenarnya, pada saat Allah mengambil suatu keputusan itu dan keputusannya adalah final, apakah dia diperbolehkan tetap tinggal dalam perjamuannya atau disingkirkan? Ternyata bahwa memang orang-orang yang tidak menanggapi panggilan Allah itu, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Menakutkan memang keputusan Allah itu bagi orang-orang yang tidak, yaitu berpakaian pesta. Apa sih artinya pakaian pesta itu? Kita bertanya. Pakaian pesta adalah bagaimana kita menyesuaikan pola pikir kita, tutur kata kita, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itulah sebenarnya saat-saat di mana kita mematuk-matuk diri kita, saat-saat di mana kita menggunakan pakaian pesta itu, yaitu menyesuaikan hidup kita ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudari-saudari terkasih dalam Kristus, jangan pesimis. Memang di sini banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi banyak dalam artian kita dan banyak dalam artian Allah berbeda. Sedikit dalam pikiran kita berbeda dengan sedikit dalam artian Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kita mematuk-matuk diri kita sehingga kita selalu menggunakan pakaian pesta itu. Saudari-saudari terkasih, dalam doa tadi saya mengatakan wanita Katolik Republik Indonesia, tugas yang pertama, tugas yang utama adalah menghadirkan kehendak Allah dalam keluarga. Dan itulah pakaian ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia. Kita berharap kalau keluarga itu kita jadikan surga, kalau keluarga itu kita hadirkan kebahagiaan, kita berharap bahwa kebahagiaan itulah yang akan muncul, yang akan terpancar dalam pergaulan para wanita Katolik Republik Indonesia dalam perjumpaan dengan sesama. Itu maksud saya, menghadirkan kehendak Allah. Saudari-saudari terkasih, oleh karena itu mari dalam Eucharistia ini kita bersama-sama kembali melihat dalam diri kita masing-masing. Kita ini adalah undangan-undangan yang baru, undangan-undangan yang menanggapi panggilan. Tapi sejauh manakah kita selalu menggunakan pakaian pesta untuk menghormati yang mengundang? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati.